warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfi Mariana Putri, NPM 227555154. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan posisi keuangan. Penyajian laporan keuangan. Di mana penyajian laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah suatu kegiatan melaporkan aset, liabilitas, modal ekuitas pada tahun tertentu. Laporan posisi keuangan sendiri memiliki kegunaan di mana untuk mengevaluasi struktur pendanaan yang dilakukan dengan melihat informasi tentang perbandingan sumber pendanaan melalui utang dibandingkan dengan ekuitas. Nah, gunaan selanjutnya yaitu untuk menganalisis likuiditas, yaitu seberapa cepat waktu yang diperlukan sampai aset terrelasi atau dikonversi menjadi kas atau sampai liabilitas dapat terbayar. Untuk menilai solvabilitas, yaitu kemampuan entitas membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Kegunaan yang terakhir yaitu untuk menilai fleksibilitas keuangan, yaitu mengukur kemampuan entitas mengambil tindakan tertentu sebagai respon terhadap kebutuhan dan peluang yang ada. Di samping kegunaan laporan posisi keuangan, laporan posisi keuangan sendiri juga memiliki keterbatasan. Di antaranya adalah pengukuran asetnya. Pengukuran asetnya itu berdasarkan biaya perolehan. Ini dianggap sebagai keterbatasan karena kurang mencerminkan nilai wajar dari aset. Selanjutnya, keterbatasan laporan posisi keuangan yaitu tidak diperkenankannya untuk mengakui aset-aset terwujud yang mengandung nilai manfaat, namun sulit diakui nilainya secara objektif karena dihasilkan secara internal. Nah, contohnya itu adalah merek, di mana merek itu biasanya dihasilkan secara internal. Nah, yang terakhir rekayasa keuangan. Pengertian laporan keuangan sendiri adalah suatu penyajian struktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Kinerja keuangan diwakili oleh laporan laba rugi dan komprehensif lainnya. Nah, sedangkan posisi keuangan diwakili oleh laporan keuangan. Berdasarkan PSAK nomor 1, di mana PSAK ini mengatur laporan keuangan yang wajib dibuat oleh perusahaan yang telah listing di bursa. Perusahaan yang telah terdaftar di bursa, periode penerbitan laporan keuangannya telah diatur oleh OJK, yaitu penerbitan laporan keuangan setiap triwulan, di mana penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit ataupun belum diaudit yang harus diterbitkan pada akhir Maret. Selanjutnya adalah laporan keuangan yang terbit di akhir tahun. Laporan keuangan yang terbit di akhir tahun ini adalah laporan keuangan yang telah diaudit. Selain itu, penerbitan laporan keuangan di bursa memiliki karakteristik. Di antaranya yaitu laporan keuangan tersebut adalah laporan keuangan unaudit atau laporan keuangan yang direview. Dan yang terakhir adalah laporan keuangan yang telah diaudit. Namun, saat perusahaan melakukan audit setiap triwulan, itu menandakan bahwa perusahaan dalam kondisi tidak terpercaya atau kurang baik.
Dikarenakan biasanya suatu perusahaan melakukan audit hanya pada saat menerbitkan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan berdasarkan PSAK, dia memiliki struktur. Nah, strukturnya yaitu ada laporan posisi keuangan, kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang ketiga ada perubahan ekuitas, yang keempat ada catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir informasi komparatif periode terdekat sebelumnya. Karakteristik umum laporan keuangan, di mana karakteristik laporan keuangan secara umum penyajiannya harus wajar dan kepatuhan terhadap PSAK. Entitas yang laporan keuangannya patuh pada SAK harus membuat pernyataan ekspedisi kepatuhan pada SAK. Karakteristik selanjutnya, entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat, baik dengan pengungkapan atau materi penjelasan. Yang terakhir, dalam keadaan yang sangat jarang, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK akan memberikan pemahaman yang salah. Dalam menyusun laporan keuangan, manajemen harus membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya, yaitu dengan mengeluarkan asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, di mana asumsi tersebut harus terpenuhi, yaitu seperti going concern. Going concern sendiri adalah keberlangsungan usaha, di mana entitas harus mempunyai kemampuan untuk melakukan operasional ke tahun-tahun ke depan. Jika perusahaan mengalami permasalahan keberlangsungan usaha, maka manajemen harus men-statement atau membuat pernyataan bahwa tidak ada masalah dalam usahanya. Disusun atas dasar aktual, di mana dinyatakan dalam catatan atas laporan keuangan. Dasar yang aktual itu adalah entitas menyajikan secara terpisah setiap kas serupa material dan menyajikan secara terpisah pos-pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa. Perubahan kebijakan akuntansi, penyajian kembali dan retrospektif atau reklasifikasi. Entitas menyajikan laporan posisi keuangan ketiga pada posisi awal periode terdekat sebelumnya sebagai tambahan laporan keuangan komparatif minimum. Jika entitas menerapkan kewajiban akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atau pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam menyusun laporan keuangan pada periode sebelumnya. Sehingga entitas dalam neraca sendiri terdiri atas 3 kolom, di mana yaitu periode berjalan, periode sebelum, dan awal periode yang disajikan kembali. Struktur dan isi laporan keuangan, yaitu pertama identifikasi laporan keuangan dengan menyajikan identifikasi laporan keuangan.
Satu, menyajikan informasi, yaitu dengan membuat judul laporan keuangan dengan struktur yang telah diatur, yaitu nama entitas, kemudian nama laporan keuangan, periodenya, dan unit moneter dan pembulatannya. Jika laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, maka judulnya bukan per 31 Desember, namun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember. Entitas mengidentifikasikan laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari informasi lain dalam dokumen publik yang sama. Laporan posisi keuangan, yaitu informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Penyajian dalam baris sendiri atau dalam notes tergantung dari materialitas informasi tersebut. Penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek atau panjang sebagai klasifikasi yang terpisah. Kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandaikan, maka digunakan urutan likuiditas. Pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Pembedaan laporan posisi keuangan, pembedaan lancar dan tidak lancar berdasarkan realisasi atau penggunaan. Penyelesaian kewajiban atau liabilitas dan dalam jangka waktu 1 tahun. Laporan keuangan memiliki minimum line item, di mana laporan keuangan harus terdiri dari aset, properti investasi, aset tak terwujud, aset keuangan, investasi dengan metode ekuitas, aset biologis berdasarkan PSAK nomor 9, persediaan, hutang dagang, dan hutang lain, kas dan setara kas, total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSK nomor 58, hutang dagang dan hutang lainnya, dan yang terakhir harus menyajikan provisi. Adapun minimum line item lainnya ada liabilitas keuangan, tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam K dan I. Liabilitas untuk pajak kini sesuai dengan PSAK nomor 46. Liabilitas dan aset untuk pajak tangguhan sesuai PSAK nomor 46. Liabilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan yang diklasifikasi sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK nomor 58. Kepentingan dan pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas, modal saham dan cadangan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas. Aset dan liabilitas jangka pendek. Klasifikasi aset lancar jika mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan, mengharapkan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Kas dan setara kas, berdasarkan PSAK nomor 2, kecuali aset tersebut penggunanya untuk menyelesaikan liabilitas kurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Selanjutnya, entitas mengklasifikasi aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Nah, klasifikasi liabilitas pendek jika memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaiannya liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Selain itu,
entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Penghasilan komprehensif adalah perubahan aset atau liabilitas menjadi ekuitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Penghasilan komprehensif terdiri dari laba rugi tahunan berjalan dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi komprehensif dapat disajikan dengan dua cara, yaitu yang pertama, satu laporan, bagian pertama laporan laba rugi dilanjutkan dengan bagian keduanya adalah penghasilan. Nah, penyajian yang kedua itu yaitu laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif yang dimulai dari laba rugi tahun berjalan. Laba periode berjalan dan laba komprehensif dialokasikan untuk pemegang saham, pengendali, dan non-pengendali. Klasifikasikan beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, diharuskan pengungkapan berdasarkan sifat. Penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenankan lagi. Minimum line item untuk komponen laporan laba rugi komprehensif untuk memberikan informasi kepada pengguna jika pendapatan beban keuangan kepada pengguna jika pendapatan beban keuangan dan pajak. Penghasilan komprehensif lainnya adalah penghasilan komprehensif yang berisi pos-pos penghasilan dan beban, termasuk penyesuaian klasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana diisyaratkan atau diizinkan SAK. Penghasilan komprehensif lainnya itu disajikan berdasarkan kelompok, yaitu surplus revaluasi aset tetap menjadi reklasifikasi melalui saldo laba saat didepresikan ketika aset dijual. Penyesuaian imbalan kerja, manfaat pasti, keuntungan atau kerugian aktuari jika tidak direklasifikasikan. Akan direklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi komprehensif tertentu, yaitu keuntungan kerugian dari instrumen yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan. Transaksi mata uang asing anak perusahaan cabang dengan mata uang fungsional yang berbeda dengan induk dan pusat. Bagian penghasilan komprehensif dari asuransi jika diklasifikasikan berdasarkan yang akan direklasifikasikan ke laba rugi atau tidak direklasifikasikan tergantung jenis penghasilan komprehensif lainnya. Laporan perubahan ekuitas, di mana menunjukkan total laba rugi komprehensif selama suatu periode yang didistribusikan kepada pemilik entitas dan pihak non-pengendali. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif, rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir periode yang timbul dari laba rugi, pos pendapat komprehensif, dan transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas atas catatan laporan keuangan. Analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos. Jumlah dividen yang didistribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Penyajiannya dibedakan untuk masing-masing kelas, yaitu ada modal distor, saldo akumulasi dari penghasilan komprehensif, dan saldo laba.